Pernahkah kalian merasa terikat oleh janji yang tak bisa dihindari? Sebuah janji yang bahkan kematian pun tak mampu memutuskannya? Kali ini, kita akan menyelami kisah persahabatan yang berubah menjadi kutukan dalam cerita Perjanjian Darah di Kuburan Tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini, like, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Malam itu, kuburan tua Sunyaragi diselimuti kabut tebal yang perlahan merayap di antara batu nisan berlumut. Langit yang kelam tampak murung tanpa sinar bintang sedikit pun. Bulan yang seharusnya menjadi penerang malah bersembunyi di balik awan hitam, seolah enggan menyaksikan apa yang akan terjadi malam itu. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah bercampur bau anyir yang aneh. Pepohonan tua di sekitar kuburan bergoyang perlahan, menciptakan suara berderit yang terdengar menyeramkan di tengah kesunyian. Di antara deretan nisan yang tampak usang dan terabaikan, dua sosok berdiri dalam diam, hanya diterangi lampu senter yang redup. Mereka adalah Arya dan Jaka, dua sahabat yang sejak kecil selalu bersama, tak terpisahkan oleh apapun. Namun, malam ini, mereka berada di tempat terlarang untuk melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Kau yakin ini aman, Jaka? Arya akhirnya bersuara, suaranya terdengar pelan dan gemetar. Ia merasa bulu kuduknya berdiri sejak pertama kali mereka menginjakkan kaki di tempat ini. Matanya menyapu sekeliling, menatap nisan-nisan yang seolah memandang balik dengan keheningan mengerikan. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik bayangan pepohonan, sesuatu yang tak terlihat namun kehadirannya begitu nyata. Dadanya berdebar kencang, bukan hanya karena takut, tetapi juga karena keraguan yang mulai menghantui pikirannya. Meskipun mereka telah berjanji, hatinya berteriak untuk membatalkan semua ini. Tapi ia juga tahu, jika ia mundur sekarang, ia akan mengecewakan Jaka. Dan itu adalah hal terakhir yang ia inginkan. Jaka menghela napas panjang sebelum menjawab. Kita sudah berjanji, Arya. Apapun yang terjadi, kita harus tetap bersama. Kalau perlu, sampai mati. Kata-katanya terdengar penuh keyakinan, namun ada sedikit getaran di sana, seolah ia sendiri tidak sepenuhnya yakin dengan apa yang akan mereka lakukan. Ia menggenggam sesuatu di tangannya, sebuah belati kecil dengan gagang kayu yang sudah mulai usang. Cahaya senter yang redup memantulkan kilatan tajam di mata pisau itu, membuatnya terlihat lebih mengerikan daripada seharusnya. Jaka menatap Arya dengan sorot mata penuh tekad, berharap sahabatnya itu tidak berubah pikiran. Mereka telah membahas ini berkali-kali, dan ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa persahabatan mereka tidak akan pernah berakhir. Tidak peduli apapun yang terjadi. Dengan gerakan perlahan, Jaka mengangkat belati itu ke telapak tangannya sendiri. Ia menggertakkan giginya, lalu dengan satu tarikan cepat, ia menggoreskan ujung belati itu ke kulitnya. Seketika, darah segar merembes keluar, menetes jatuh ke tanah yang lembab di bawah kakinya. Jaka mengerang pelan, menahan perih yang menyengat, namun ia tidak menyesal. Baginya, luka ini bukan sekadar luka. Ini adalah simbol pengorbanan, tanda kesetiaan, dan bukti dari janji yang telah mereka sepakati. Ia lalu menyerahkan belati itu kepada Arya, matanya menantang, menunggu apakah sahabatnya berani melakukan hal yang sama. Arya menelan ludah, tangannya gemetar saat menerima belati itu. Ia menatap darah yang masih menetes dari telapak tangan Jaka, lalu beralih menatap telapak tangannya sendiri yang masih bersih. Dalam hatinya, ia bertanya, apakah ia benar-benar sanggup melakukan ini? Namun, tatapan Jaka yang penuh harapan membuatnya tak bisa mundur sekarang. Dengan napas tertahan, ia menekan ujung belati ke telapak tangannya sendiri dan dengan cepat menggoresnya. Rasa perih langsung menjalar, membuatnya meringis, namun ia bertahan. Darahnya mulai mengalir, bercampur dengan darah Jaka saat mereka saling menggenggam tangan. Rasa hangat bercampur dingin menjalari tubuh mereka, namun ada sesuatu yang aneh. Saat darah mereka bercampur, angin di sekitar mereka mendadak berhenti. Udara terasa lebih berat, dan dari kejauhan, terdengar suara berbisik yang pelan namun semakin lama semakin jelas. Malam semakin larut,
dan keheningan semakin terasa menyesakkan. Di antara desiran angin yang mulai mereda, suara Jaka terdengar lirih namun penuh keyakinan. Dengan ini, kita bersumpah. Bisiknya, suaranya hampir tenggelam dalam keheningan malam. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Sahabat selamanya. Ia menatap mata Arya dalam-dalam, memastikan bahwa sahabatnya itu benar-benar memahami arti dari perjanjian ini. Namun, saat kata-kata itu meluncur dari bibirnya, sesuatu yang tak terlihat seakan merayap dalam udara di sekitar mereka. Sejenak, angin terasa berhenti, udara menjadi lebih berat, dan aroma tanah basah berubah menjadi lebih pekat, lebih menusuk. Arya menelan ludah, tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Jantungnya berdegup lebih cepat, bukan hanya karena adrenalin, tetapi karena firasat buruk yang mulai menjalar di benaknya. Ia ingin menarik kembali sumpah yang baru saja mereka ikrarkan, tetapi sudah terlambat. Kata-kata yang terucap di tempat ini seolah mengikat sesuatu yang lebih besar dari yang mereka duga. Tanpa peringatan, angin kembali bertiup, kali ini lebih kencang dari sebelumnya. Pepohonan tua yang mengelilingi kuburan bergemuruh, dedaunan kering beterbangan seperti pusaran kecil yang mengitari mereka. Aroma anyir semakin menyengat, menusuk hidung Arya hingga membuatnya mual. Lalu, suara itu datang. Sebuah bisikan halus, samar di awal, tapi semakin lama semakin jelas. Janji, darah, telah terikat. Suara itu bukan suara manusia, melainkan sesuatu yang terdengar jauh lebih dalam, lebih kuno, dan lebih mengerikan. Arya menoleh ke Jaka, mencari kepastian bahwa ia tidak berhalusinasi, tetapi ekspresi wajah Jaka menunjukkan hal yang sama, ketakutan. Mata sahabatnya itu membulat, napasnya memburu, dan wajahnya pucat pasi seperti telah kehilangan darah. Jaka berusaha membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan, seakan ada sesuatu yang menekan dadanya. Arya merasakan hal yang sama, dadanya terasa sesak, tubuhnya terasa lebih berat. Seolah ada kekuatan yang perlahan menghisap energi mereka. Kau dengar itu? Suara Arya hampir tak terdengar saat ia mencoba menggerakkan tubuhnya. Namun, entah kenapa, kakinya terasa berat seperti tertanam dalam tanah. Ia menoleh panik ke sekeliling, tetapi yang ia lihat hanyalah bayangan gelap dari pepohonan yang seakan semakin mendekat. Jaka menggigit bibirnya, lalu mencoba melangkah mundur, tapi tubuhnya terasa ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia menoleh ke bawah, dan matanya langsung membelalak saat melihat tanah di sekitar kaki mereka perlahan berubah warna, dari hitam kecoklatan menjadi merah gelap, seolah menyerap darah yang telah mereka tumpahkan. Getaran kecil terasa di tanah, membuat nisan-nisan di sekitar mereka bergetar pelan, menimbulkan suara gesekan batu yang menyeramkan. Arya, ada yang tidak beres? Suara Jaka kali ini penuh kepanikan. Tangannya gemetar saat mencoba meraih tangan Arya, tetapi sebelum mereka bisa saling menggenggam, getaran di tanah semakin kuat. Nisan-nisan tua mulai bergeser, beberapa di antaranya bahkan tampak miring, seolah sesuatu sedang bergerak di bawahnya. Bayangan gelap tiba-tiba muncul dari kabut, sosok tinggi berjubah hitam perlahan mendekati mereka. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya dua mata merah menyala yang berpendar di balik tudungnya. Setiap langkah yang diambilnya tidak menghasilkan suara, seolah ia tidak benar-benar berjalan di atas tanah, tetapi melayang dalam kekosongan. Kalian telah mengikat perjanjian, suara dalam dan bergema itu terdengar jelas di telinga mereka, meskipun bibir sosok itu tidak bergerak. Arya menegang, ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa semakin kaku. Jaka mencoba menarik napas panjang, tetapi dadanya terasa semakin berat. Sosok itu semakin mendekat, dan suhu udara turun drastis. Napas mereka membentuk uap putih di udara, menandakan bahwa suhu kini mendekati titik beku. Janji yang diikrarkan di tempat ini tidak bisa dipatahkan, lanjut suara itu, kini terdengar lebih dekat, lebih menusuk, seakan langsung berbicara di dalam kepala mereka. Siapa kau? Jaka akhirnya berhasil membuka mulutnya meskipun suaranya terdengar parau dan terputus-putus. Ia merasa seperti sedang berbicara dengan sesuatu yang jauh lebih tua dan jauh lebih kuat dari manusia. Sosok berjubah hitam itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap mereka dengan mata merah menyala yang semakin membara, seolah api neraka berkobar di dalamnya.
Angin bertiup semakin kencang, membuat debu dan daun-daun kering beterbangan liar di sekitar mereka. Kemudian, tanah di bawah kaki mereka bergetar lebih hebat, dan dari dalam tanah, akar-akar hitam merayap keluar, menjalar seperti ular yang kelaparan. Kalian ingin bersama selamanya, bukan? Suara itu kini berubah menjadi bisikan dingin yang menghantam langsung ke dalam jiwa mereka. Maka kuburan ini akan menjadi rumah kalian untuk selamanya. Dalam sekejap, akar-akar hitam itu melesat cepat, membelit kaki mereka, merayap ke tubuh mereka. Arya dan Jaka berteriak, tetapi suara mereka menghilang, terserap oleh malam yang kelam. Jaka menatap sosok berjubah hitam itu dengan mata melebar, napasnya memburu, dadanya naik turun dalam kepanikan yang semakin menjadi. Bayangan gelap itu berdiri tegak di hadapan mereka, tinggi dan tak bergerak, seakan hanya menunggu. Udara di sekitar semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Setiap helaan napas yang keluar dari mulut Jaka dan Arya membentuk kabut putih tipis, seolah mereka berada di tengah musim dingin yang membekukan. "Siapa kalian?" Jaka akhirnya bersuara, meskipun suaranya terdengar serak dan penuh ketakutan. Namun, sosok itu tidak langsung menjawab. Sebaliknya, suara tawa kecil yang mengerikan menggema di udara, seperti berasal dari segala arah sekaligus. Tawa itu bukan tawa manusia, terdengar dalam, serak, dan mengandung sesuatu yang lebih gelap, lebih tua, lebih menyeramkan daripada yang bisa mereka bayangkan. Jaka mencoba melangkah mundur, tetapi kakinya seperti terpaku di tanah. Ia merasakan jari-jari kakinya kesemutan, seakan aliran darahnya perlahan berhenti. Sementara itu, Arya berdiri diam di sampingnya, tubuhnya kaku, matanya terpaku pada sosok itu dengan ekspresi ngeri. Sosok berjubah hitam itu akhirnya bergerak, meskipun tidak seperti manusia. Ia tidak berjalan, melainkan melayang perlahan ke arah mereka, tanpa suara, tanpa bayangan, seperti kabut hitam yang hidup. "Kalian telah berjanji," suaranya bergema di udara, membuat dada Jaka terasa semakin berat. Kata-kata itu menggema di kepala mereka, seakan suara itu berbicara langsung ke dalam jiwa mereka, bukan melalui telinga. Arya akhirnya berhasil menggerakkan tubuhnya sedikit, meskipun jantungnya berdetak begitu keras hingga ia takut akan pecah di dalam dadanya. Ia mencoba menarik napas panjang, namun udara di sekitarnya terasa semakin tipis, seperti sedang disedot oleh sesuatu yang tak terlihat. Tidak mungkin, gumamnya, hampir tidak terdengar. Ia menatap tangan mereka yang masih berlumuran darah, bercampur di tanah yang kini tampak lebih gelap dan basah. Apa yang telah mereka lakukan? Ia mulai merasa menyesal, tetapi entah kenapa, tubuhnya tidak bisa bergerak bebas untuk melarikan diri. Jaka merasakan jantungnya berdebar semakin cepat saat tubuhnya mulai terasa semakin berat. Seolah ada sesuatu yang menariknya ke bawah, menekan setiap inji tubuhnya dengan kekuatan tak kasat mata. Arya juga mengalami hal yang sama. Tubuhnya terasa seperti diikat oleh rantai tak terlihat yang mencengkeram erat, tidak membiarkannya bergerak lebih jauh dari tempat ia berdiri. "Jaka, aku tidak bisa bergerak," suaranya bergetar, tangannya mencoba meraih lengan sahabatnya. Namun, sebelum mereka bisa saling menggenggam, sesuatu yang tak terlihat menarik mereka lebih dalam ke dalam kegelapan. Tanah di sekitar mereka mulai merekah, membuka celah hitam yang tampak seakan tidak memiliki dasar. Dari dalamnya, keluar asap hitam yang berputar-putar, membentuk pola menyeramkan di udara. Bisikan yang sebelumnya samar kini berubah menjadi jeritan mengerikan, seperti suara ribuan orang yang menangis dalam kesakitan. Jaka menoleh ke Arya dengan tatapan panik, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jaka mencoba sekuat tenaga untuk menggerakkan tubuhnya, namun semakin ia berusaha, semakin berat tubuhnya terasa. Ia bisa merasakan akar-akar hitam yang muncul dari tanah kini mulai merayap naik, melilit kaki dan perlahan mencapai lututnya. "Lepaskan kami," teriaknya dengan putus asa, suaranya menggema di seluruh area pemakaman. Namun, sosok berjubah hitam itu hanya tertawa pelan, suara tawanya bercampur dengan jeritan yang berasal dari celah hitam di bawah mereka. "Kalian ingin bersama selamanya, bukan?" Suara itu kini lebih dekat, lebih dingin, dan lebih menusuk ke dalam kepala mereka. Jaka menggelengkan kepala dengan panik, tetapi ia tahu bahwa tidak ada gunanya.
Apa yang telah mereka lakukan telah membawa mereka ke dalam sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Ia menatap Arya, berharap menemukan secercah harapan di mata sahabatnya, tetapi yang ia lihat hanyalah ketakutan yang sama. Akar-akar hitam itu kini telah mencapai pinggang mereka, mencengkeram erat seperti tangan-tangan kegelapan yang enggan melepaskan mangsanya. Arya berusaha menjerit, tetapi suara yang keluar dari tenggorokannya teredam oleh jeritan lain yang menggema di sekitar mereka. Tubuhnya terasa semakin dingin, seolah seluruh kehangatan dalam dirinya perlahan-lahan menghilang, diserap oleh sesuatu yang tak terlihat. Jaka mencoba menggenggam tangan Arya, tetapi sebelum ia bisa melakukannya, akar-akar hitam itu melesat lebih cepat, melilit tubuh mereka hingga ke dada. Pandangan mereka mulai kabur, udara semakin tipis, dan suara-suara mengerikan itu semakin mendekat. Kita, sahabat, selamanya, bisikan suara mereka sendiri terdengar dalam kehampaan sebelum akhirnya semuanya menjadi gelap. Keheningan menyelimuti pemakaman Sunyaragi. Tidak ada lagi suara angin, tidak ada lagi bisikan, hanya kegelapan yang pekat dan sunyi yang menyiksa. Arya terbangun dengan tubuh terasa berat, seakan ribuan batu menindihnya. Matanya masih buram, tetapi ia bisa merasakan dinginnya tanah lembab di bawah tubuhnya. Aroma anyir masih menusuk hidungnya, bercampur dengan bau busuk yang lebih tajam, lebih menyengat, seperti daging yang telah membusuk selama bertahun-tahun. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena ketakutan yang masih mencengkeram dirinya. Ia mencoba menggerakkan tangannya, tetapi terasa kaku dan berat. Dengan susah payah, ia menoleh ke samping, mencari Jaka. Saat matanya mulai fokus, ia melihat sosok sahabatnya itu terbaring diam di tanah, wajahnya pucat dan matanya terpejam rapat. Jaka, suaranya serak, hampir tak terdengar. Ia mengulurkan tangannya, mencoba menyentuh Jaka, tetapi sebelum ia bisa menyentuh kulit sahabatnya, sesuatu bergerak di kegelapan. Detak jantung Arya melonjak saat suara gemerisik terdengar dari sekelilingnya. Ia menoleh cepat, matanya mencoba menembus kegelapan yang masih pekat. Bayangan-bayangan bergerak di antara pepohonan, sosok-sosok tinggi kurus dengan mata kosong dan tubuh yang seperti membusuk. Mereka tidak berbicara, tidak bergerak cepat, hanya berdiri di sana, mengawasi dengan tatapan kosong yang mengerikan. Arya menahan napas, tubuhnya menegang. Kakinya terasa lemah, tetapi ia tahu ia tidak bisa tinggal diam. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia mencoba bangkit, tetapi sebelum ia bisa berdiri tegak, sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya. Dingin, licin, seperti tangan yang telah lama terkubur di dalam tanah. Arya menjerit dan menendang sekuat tenaga, tetapi cengkeraman itu semakin kuat. Jaka akhirnya terbangun, matanya terbuka lebar dengan napas terengah-engah. Arya, apa yang terjadi? Suaranya penuh kepanikan saat ia melihat sosok-sosok mengerikan di sekitar mereka. Jaka langsung mencoba bangkit dan menarik tangan Arya, tetapi sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, tanah di sekitar mereka mulai bergetar. Getaran itu bukan getaran biasa, melainkan seperti sesuatu yang hidup sedang merayap dari dalam tanah, mencoba keluar dari tempatnya yang telah lama tersegal. Suara retakan terdengar, dan satu persatu nisan di sekitar mereka mulai roboh. Kita harus pergi dari sini. Arya berteriak, suaranya penuh dengan keputusasaan. Namun, tidak ada jalan keluar. Dimanapun mereka menoleh, hanya ada kabut tebal dan bayangan gelap yang semakin mendekat. Sosok berjubah hitam yang sebelumnya mereka lihat kini berdiri di depan mereka, matanya bersinar merah seperti bara api di tengah kegelapan. Janji telah dibuat, suaranya menggema seperti guntur yang bergemuruh di kejauhan. Dan tidak ada yang bisa melanggarnya. Dengan satu gerakan tangannya, akar-akar hitam kembali muncul dari dalam tanah, merayap dengan kecepatan yang mengerikan, melilit kaki mereka hingga mereka tidak bisa bergerak. Tolong, Arya berbisik, matanya dipenuhi air mata. Ia tidak pernah merasa setakut ini seumur hidupnya. Kami tidak tahu kalau ini akan terjadi. Ia mencoba memohon, suaranya bergetar, berharap ada belas kasihan dari sosok itu. Tetapi sosok berjubah hitam itu tidak menunjukkan emosi. Matanya tetap menyala dengan cahaya merah yang mengintimidasi. Kalian telah mengikat sumpah dengan darah. Itu bukan sekadar kata-kata. Itu adalah janji yang tidak bisa diingkari. Suaranya semakin dalam,
semakin menusuk ke dalam kepala mereka, membuat tubuh mereka terasa lebih lemah dari sebelumnya. Kalian ingin bersama selamanya, bukan? Maka, selamanya kalian akan terikat di tempat ini. Jaka menggelengkan kepala dengan putus asa. Ia menoleh ke Arya, melihat ketakutan yang sama di mata sahabatnya. Tidak, ini tidak mungkin akhir mereka. Ia tidak bisa menerima ini. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia berusaha melawan cengkeraman akar-akar itu, mencoba menarik tubuhnya keluar. Namun, semakin ia berjuang, semakin erat akar-akar itu melilitnya, seolah menikmati penderitaannya. Malam itu, pemakaman Sunyaragi kembali sunyi. Kabut yang tebal perlahan menghilang, menyisakan keheningan yang menyesakkan. Nisan-nisan yang tadi terguncang kini kembali berdiri kokoh, seolah tidak pernah bergeser. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada suara, hanya desir angin yang kembali berhembus pelan. Sosok berjubah hitam itu kini menghilang, bersamaan dengan bayangan-bayangan yang tadi mengelilingi mereka. Dan di tengah pemakaman itu, di antara nisan-nisan tua yang usang, ada dua batu nisan baru yang berdiri berdampingan. Diukir dengan huruf yang samar, seolah sudah bertahun-tahun tertinggal di sana, tertulis nama dua sahabat yang pernah bersumpah untuk bersama selamanya, Arya dan Jaka. Jika cerita ini membuat bulu kuduk kalian merinding, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Juga, subscribe channel ini untuk cerita-cerita seram lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.